Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Dias Asmara dengan NIM 72114192225. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen proyek, yaitu mengenai proyek 3 dan proyek 4. Proyek 3, proyek web HTML menggunakan Notepad. Contoh halaman web. Membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Nah, contoh ini membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial, di mana gambar ini memberikan informasi mengenai University Visa, lokasinya, dan jenis-jenis visa yang ditawarkan. Kemudian, beberapa fitur yang digunakan untuk mengorganisasikan informasi agar semakin efektif adalah seperti daftar, gambar, tabel, dan sederet link yang disertakan. Tag dalam membuat web. Nah, dalam membuat suatu web, tag-tag tersebut diletakkan di antara tanda angle bracket seperti ini. Seperti misalnya angle bracket HTML. Nah, itu merupakan salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Kemudian, seperti contoh tag-tag yang lainnya seperti ini. Nah, bagian dari dokumen HTML. Bagian dokumen HTML terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagian kepala, di mana bagian ini akan memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser, di mana informasi tersebut mencakup judul halaman web. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian tubuh, yaitu suatu bagian yang memberitahukan apa yang akan dilihat oleh si pengguna di layar. Bagian tubuh ini berisikan bagian-bagian sebagian besar merupakan halaman web, seperti berupa tampilan gambar, tabel, daftar, dan link. Membuat dokumen Notepad. Nah, cara yang pertama adalah bukalah aplikasi Notepad dan kemudian membuat dokumen baru. Nah, untuk membuka dokumen Notepad bisa di search pada menu start, kemudian ketikkan Notepad, buka aplikasi tersebut, kemudian klik baris 1 hingga baris kelima ke dalam Notepad. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya angle bracket HTML dan angle bracket /HTML. Kemudian, jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Baris 1-5 menentukan judul web, yaitu University Visa, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Nah, ini pada baris 1 sampai dengan baris 5, yang mana menjadi titel atau judul web tersebut, yaitu University Visa. Baris 6 adalah penutup tempat, di mana kursus akan ditempatkan. Nah, baris berikut angel name top of page adalah jangkar. Nah, perintah A berarti ancol atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Nah, seperti ini. Nantinya hyperlink itu ketika kita mengklik top of page, maka halaman akan kembali ke layar paling atas. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang akan disejarkan di bagian tengah halaman web. Kemudian, pada baris 8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down dan dapat juga mengubah warna University Visa menjadi merah. Pada baris 10 dan 11, kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal seperti baris 10 dan perkataan paragraf awal di baris 11. Kemudian, pada baris 12, kita menggunakan perintah line break dengan menuliskan angle brackets BR untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Kemudian, untuk membuat daftar yang tidak beraturan pada baris 13, membuat judulnya adalah location. Di mana ini nanti akan menunjukkan di mana lokasi University Visa. Kemudian membuat daftar yang berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah angle brackets LE. Kemudian dapat dilihat bahwa perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris 17 ini. Kemudian pada baris 18 untuk memulai tabel, tetapi pada baris 19 memberitahu bahwa HTML untuk memulai sebuah baris. Nah, baris pertama berisikan kata topping, small, medium, large dalam huruf miring. Kemudian pada tabel 18, jika perintah bertuliskan angle brackets tabel border sama dengan 1, maka pembatas tipis akan dihasilkan. Tetapi jika angle bracket table bordernya adalah 10, maka yang akan dihasilkan berupa pembatas tebal. Kemudian di baris 20 hingga baris 23, membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan titik seperti yang ditunjukkan baris
20. Judul pada baris 20 berformat huruf miring atau italic. Perintah angle brackets I dan angle brackets / I di sekeliling kata-kata membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. Nah, kemudian angle brackets TR pada baris 19 adalah perintah untuk memulai baris yang baru. Perintah / TR pada baris 42 itu untuk menonaktifkan permulaan baris baru. Kemudian perintah / table pada baris 43 untuk menonaktifkan memulai tabel baru. Nah, gambar dari halaman web tersebut bukanlah dari kode HTML, tetapi dibanding dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari pinjaman GIF. Nah, bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. Kemudian IMG di sini adalah merupakan singkatan dari image dan SRC merupakan singkatan dari source file atau file sumber yang berisikan di mana gambar tersebut. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Kemudian pada baris 45 memberitahu bahwa HTML menggunakan file pinjaman GIF dan pembatas, dengan kata lain bordernya adalah 0. Kemudian baris 46 untuk menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Daftar berurutan We Order From Us ditunjukkan pada baris 47 hingga baris 51. Nah, baris ini dimulai dengan angle bracket file We Order From Us, bagi judul daftarnya, kemudian daftar yang berurutan yang dikodekan dengan OL. Selanjutnya yaitu link. Dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Pada baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Ada 3 jenis link pada tampilan University Pizza ini pada situs ini adalah 1 ke halaman web lain, 1 ke program email, dan 1 ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Nah, ini yang menunjukkan bagian lain di halaman web yang sedang dilihat itu untuk kembali ke halaman paling atas. Kemudian ini menunjukkan ke halaman email, ini untuk menuju ke halaman web lainnya, yaitu ke halaman web sekolahan. Web link yang pertama baris 53, yaitu baris email ini. Misalnya contohnya adalah mailto.john.company.com, yang mana Anda bisa mengganti email tersebut dengan email Anda sendiri. Kemudian segmen Mailto memerintahkan browser web untuk membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan alamat email tersebut sebagai alamat penerima email. Nah, frase dari kontak us adalah satu-satunya hal yang akan dilihat pengguna pada halaman web. Perintah ancor tetap tidak akan terlihat. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah ancor dengan /a, atau sisa halaman web juga akan terhubung dengan program email. Nah, hyperlink yang kedua ada di baris 56 adalah situs web yang aktif. Contohnya menuju ke link website MySchoolEdu. Jangan lupa memakai http://. Nah, jika meninggalkan kata tersebut, maka link tersebut tidak akan bekerja. Seperti ini. Kemudian di baris 59 membuat hyperlink dengan point referensi top of page. Nah, karakter hashtag pada hyperlink hashtag top of page memberitahu bahwa browser web titik hyperlinknya berada di halaman web. Tanda hashtag ini. Kemudian dua baris terakhir berisikan perintah, yaitu /body dan /HTML. Cara ini sangat penting untuk dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Kemudian menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen Notepad ini dengan file tipe HTML. Caranya adalah pilih file diikuti dengan Save As. Klik file kemudian pilih Save As. Nah, masukkan nama file seperti universitypizza.htm tapi tanpa tanda kutip. Tulis seperti ini. Kemudian jenis file yang dipilih dengan kata lain adalah Save As Type. Haruslah all files dengan pengelolaan ANSI. Jika tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web tersebut tidak akan bekerja. Dan di saat menyimpan file, jangan lupa tempatkan file HTML tersebut di folder awal agar gambar dapat terlihat. Nah, bukalah. Kemudian untuk membuka atau mengecek halaman web tersebut, caranya adalah bukalah folder tempat di mana file HTML berada. Kemudian klik 2 kali file tersebut. Nah, setelah diklik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya. Maka akan terlihat halaman web yang dihasilkan dari
Notepad tersebut. Nah, halaman yang tampil adalah seperti ini. Kemudian apa sih kelebihan dan kelemahan dari penggunaan Notepad? Kelemahannya adalah membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah suatu keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Sedangkan di sisi lain, keuntungannya adalah membuat kode HTML di Notepad, yaitu kode yang dibuat lebih efisien dan manajer dapat memahami bagaimana halaman web dapat bekerja. Proyek 4. Proyek formulir survei web HTML siswa. Contoh. Pada contoh ini kita dituntut untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Nah, pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum. Contohnya terlampir pada slide tahap pembuatan formulir. Nah, teknik yang pertama adalah field text, misalnya untuk field name, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua adalah tombol radio, misalnya you're in school. Nah, tombol radio ini digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Kemudian ada kotak cek atau misalnya live on campus atau do you own a car, serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih dari pilihan. Nah, penjelasannya adalah area teks memungkinkan beberapa barisan ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan field text. Pilihan jenis field harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Masing-masing field input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama field dan sebuah nilai. Field dapat dinamai school year, nilainya bisa jadi FR, SOCR atau SR. Nah, pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenali nama field dan nilai yang dialokasikan untuk file tersebut. Tahap pembuatan. Masing-masing baris di samping disebut sebagai tag. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Untuk menuliskan tag penutup, cukup tambahkan slash di depan tag pembuka. Misalnya, tag pembuka adalah HTML, maka untuk menutup teks tersebut diberi tanda slash menjadi slash HTML. Sebagian besar, tapi tidak semua tag memiliki tag penutup. Anggaplah tag ini sebagai cara lebih tepat memberikan perintah. Formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyek sebelumnya. Nah, perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan baris 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Ingatlah bahwa baris nomor pada fitur ini hanyalah berfungsi sebagai titik referensi. Bagian tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web. Perintah form dan slash form memberitahu browser web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini untuk memulai dan mengakhiri formulir, maka halaman web tidak mencatat informasi dari pengguna. Dari figur B4.3 ini, Anda dapat melihat bahwa kontak informasi berada dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut. Nah, baris 14-18 adalah perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Kemudian pada baris 23 dan 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field name haruslah sama untuk tombol radio. Pada contoh ini nama yang dicantumkan selalu school year. Satu-satunya yang dilihat dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dari kata freshman. Nah, perhatikan 4 fitur penting mengenai baris 23. Jenis field, nama field, dan fakta bahwa penilai ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Jenis field radio menyebabkan browser web memberi lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Nah, perhatikan pula field value pada baris ke-23. Ketika lingkaran sebelum freshman dipilih, komputer tersebut mengeluarkan nilai VR pada field school year. Nah, pengguna halaman web tersebut melihat bahwa freshman, tetapi browser melihat nilai FR ketika lingkaran tersebut dipilih. Bagian formulir contoh. Tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif, di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Jika seorang pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan, kotak cek harus digunakan. Dan pada figur P41 menampilkan kotak cek untuk menangkap informasi di mana seorang siswa tinggal dan apakah siswa tersebut memiliki sebuah mobil. Baris 29 dan 30 pada figur P4.2
membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Perhatikan bahwa nama field berbeda pada baris 29 dan 30 sehingga masing-masing baris membuat field dan banyak kotak cek dapat dipilih. Jika kotak Live on Campus dipilih dengan klik mouse, maka field akan memiliki nilai yes. Ini adalah contoh dari figur P4.1. Nah, menu drop-down atau disebut juga dengan kotak pilihan memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif ketika pengguna tersebut mengklik icon drop-down. Perhatikan bahwa terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan tersebut pada baris 33 dan 38, dan masing-masing pilihan dari daftar ini memiliki awal dan akhirnya masing-masing. Nama field pilihan ada pada perintah pilihan read, tetapi nilai yang ditunjukkan oleh field ini dihasilkan oleh perintah option. Field ini memiliki respons sebagai berikut: no response, excellent, average, dan poor. Pada umumnya, pilihan yang pertama pada daftar adalah nilai yang ditampilkan di halaman web. Perhatikan bahwa no response ditampilkan pada fitur P4.1, dan ini adalah pilihan pertama dalam perintah pilihan. Tetapi jika option value adalah average selected, maka rata-rata dibandingkan dengan para pembicara lain, kemudian slash option akan menggantikan baris 36, di mana kata select akan menyebabkan pilihan average ditampilkan sebagai pilihan awal pada halaman web. Nah, seperti ini contohnya kode-kode HTML yang digunakan. Seperti halnya perintah yang lain, apa yang dilihat pengguna pada layar komputer bisa jadi bukanlah yang direkam oleh komputer. Jika pengguna memilih no response, maka feed pelayan ini akan berisikan nilai no response. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Dua jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir, yaitu submit dan reset. Pada kebanyakan formulir, sebuah tindakan akan ditentukan pada perintah form dan browser web akan melakukan tindakan yang ditentukan ketika tombol submit diklik. Nah, perintah reset pada baris ke-6 menampilkan phrase reset from values to their default pada tombol. Ini akan mereset ulang semua pilihan kepada isian awal. Kemudian menyimpan contoh. Nah, Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan ekstensi file adalah .txt. Secara otomatis akan ditambahkan nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Nah, bagaimana melihat halaman web? Setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web, dan pilihlah perintah file diikuti perintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya dan ketiklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.